channel aku di Ngobrolin Duit episode 4. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas lebih dalam soal tujuan keuangan dana darurat. Sering banget aku dengar kalimat-kalimat kayak gini, aku udah punya sih dana darurat, tabungan kan maksudnya. Terus untuk tujuan keuangan lain gitu, jadi satu sama tabungannya. Nah, itu adalah kesalahan umum yang sering banget terjadi di lingkungan aku. Jadi di video kali ini aku ingin sharing soal dana darurat ini, terus besarannya berapa, terus apakah memang cuman tabungan aja atau bisa diinvestasikan ke instrumen investasi. Oke, jadi kita mulai pembahasannya. Sebelumnya kita harus persamain dulu nih persepsinya soal dana darurat. Bisa jadi dana darurat yang kamu maksud beda dengan dana darurat yang aku maksud. Sama kayak percakapan tadi, dana darurat jadi jatuhnya tabungan deh gitu kan. Jadi dana darurat ini adalah sejumlah dana yang memang secara khusus nih kamu sediain untuk menghadapi beberapa keadaan yang gak terduga. Misalnya yang simpel-simpel aja kayak tiba-tiba ban motor kempes atau tiba-tiba HP rusak, laptop rusak. Itu kan sebenarnya adalah kejadian-kejadian yang tidak terduga yang bisa jadi itu mempengaruhi keadaan keuangan kamu. Jadi dana darurat ini memang benar-benar dialokasikan untuk keadaan-keadaan yang darurat, nggak bisa diatasin dengan keuangan secara normal gitu. Lalu muncul nih pertanyaannya, terus berapa sih jumlah dana darurat yang ideal gitu? Untuk jumlah dana darurat yang harus disiapin masing-masing dari kita itu ada 3 golongan. Yang pertama yaitu single lilah. Untuk para single lilah yang nggak punya tanggungan, kan bisa jadi single lilah tapi mungkin ada tanggungan membiayain adik atau membiayain orang tua gitu kan. Itu bukan dalam kategori ini ya. Ini memang benar-benar single lilah yang lajang, tidak ada tanggungan. Nah, besaran untuk kategori ini itu adalah setidaknya kamu harus punya 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, untuk yang kategori kedua yaitu teman-teman yang udah menikah dan belum punya anak. Besaran dana daruratnya untuk kategori ini adalah sebesar 9 kali pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir yaitu yang menikah tapi sudah punya anak, sudah punya tabungan. Ini itu setidaknya kamu harus memiliki dana darurat 12 kali dari pengeluaran bulanan. Ini ada pendapat lain sih sebenarnya untuk pengalinya. Untuk yang aku sebutin tadi adalah kita menggunakan pengali pengeluaran bulanan. Nah, tapi ada pendapat lainnya yang lebih konven. Ini tuh pengalinya itu pendapatan bulanan kita. Jadi misalnya single nih, aku dana daruratku 6 kali pendapatan bulanan gitu. Atau untuk yang udah menikah belum punya anak 9 kali pendapatan bulanan. Untuk yang menikah dan punya anak 12 kali pendapatan bulanan. Nah, dari kedua pendapat ini sebenarnya sah-sah aja, terserah kalian nyamannya mau mana, mau pakai pengali pengeluaran bulanan juga boleh, pengali pendapatan bulanan juga boleh. Nah, kalau aku pribadi lebih sukanya itu pengalinya pendapatan, lebih konvensi memang. Karena menurutku pengeluaran bulanan itu bisa beda-beda. Kalau pendapatan kan tetap gitu. Jadi aku lebih aman aja gitu, rasanya lebih aman gitu kalau pengalinya adalah pendapatan. Cuman memang jatuhnya jadi lebih besar kebutuhan dana daruratnya. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke masing-masing pribadi. Kalian lebih nyamannya mana, pengeluaran bulanan kah atau pendapatan, itu it's okay. Jadi sesuaiin aja. Untuk pengeluaran bulanan ini juga sering banget aku dapat pertanyaan. Itu tuh kayak pengeluaran bulanan tuh apakah premi asuransi itu masuk ya kak? Atau investasi masukin juga nggak sih ke pengeluaran bulanan gitu? Nah, untuk ini sebenarnya pengeluaran bulanan yang benar-benar kayak harus banget kamu keluarin setiap bulannya gitu. Kayak kewajiban memang harus ada pengeluaran itu gitu. Kayak premi asuransi ya, kalau setiap bulannya memang harus kita diharuskan untuk membayar premi asuransi ya, maka itu juga masuk pengeluaran bulanan. Terus kalau misalnya apalagi tagihan Spotify atau Netflix gitu, kalau menurut kalian itu memang setiap bulannya selalu ada dan kalian kayak ya itu termasuk budget me time aku, jadi ya nanti kalau nggak ada itu jadinya mempengaruhi gitu misalnya ya,
itu juga bisa masukin di pengeluaran bulanan, itu termasuk pengeluaran bulanan. Nah, kalau investasi ini memang aku pribadi nih ya, kalau aku pribadi aku masukin karena aku pakai yang pengalih pendapatan juga kan. Nah, untuk pengeluaran investasi itu juga bisa aja dimasukin ke dana darurat, malah lebih aman. Jadi misalnya nih ya, kalian ada keadaan darurat, misal tiba-tiba di PHK, jadi mempengaruhi pemasukan kita nih. Nah, ketika kita ngeposin investasi juga masuk ke pengeluaran bulanan, nantinya ketika penghasilan kita berkurang, kita tuh tetap masih bisa investasi gitu. Karena kan ada pos investasi kan di dana darurat kita gitu. Jadi amannya memang memasukkan investasi di pengeluaran bulanan itu. Tapi kalau misalnya berat nih Kak, kalau dana darurat masukin pos investasi juga gitu, ya untuk awal-awal nggak apa-apa sih, nggak usah masukin itu sebenarnya tergantung ke kenyamanan kita aja gitu. Cuman kalau masukin pos investasi ke dana darurat memang lebih efektif aja gitu. Kita akan tetap melakukan investasi atau melakukan tabungan meskipun nantinya misal ada kejadian terduga yang mempengaruhi pendapatan kita gitu. Nah, mungkin kita langsung masuk ke contoh aja ya, contoh perhitungan nih. Kalau ada yang bingung-bingung, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi misalnya nih aku ya ngambilnya dari data bulan lalu aja. Jadi data dari pencatatan bulan lalu itu pengeluarannya rata-rata berapa sih? Misalnya pengeluaran bulanan aku itu 6 juta tuh misalnya ya. Dan aku single gitu. Tinggal dikali aja 6 kali 6 juta. Berarti butuh 36 juta untuk dana darurat, untuk pos dana darurat. Nah, itu untuk pengali pengeluaran bulanan. Nah, misalnya aku mau ngaliinnya pakai pendapatan. Contoh pendapatan aku 1 bulannya 10 juta. Ya udah tinggal dikali aja 6 dikali 10 juta. Berarti kebutuhan dana darurat yang harus aku penuhi itu adalah 60 juta. Gitu. Waduh, kan setelah kita mengetahui hitung-hitungannya kan jadi kayak rasanya aduh Kak, gede banget ya ternyata kebutuhan dana darurat ini gitu. Tapi sebenarnya dana darurat ini gak harus langsung lunas segede itu gitu. Ya kita bisa nyicil, misal mampunya setiap bulannya itu 10% dari pendapatan kita, itu it's okay. Nyicil sedikit demi sedikit untuk lunasin dana darurat, kita nyisihin gaji. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih biasanya, Kak kalau dana darurat aku udah lunas, misalnya udah posnya udah pas nih, misal aku udah ngumpulin 60 juta nih di pos dana darurat, itu aku harus ngapain gitu kan. Ya kalau udah terkumpul sesuai target ya jangan dipakai sih. Jadi ya memang gunakan saat keadaan darurat aja. Kalau tiba-tiba ada PHK atau tiba-tiba ada keadaan darurat, itu baru bisa dicairin gitu. Dan ketika kalian udah lunas tuh di pos dana darurat, berarti kan rasanya kayak kita ada hilang tanggungan, kita bisa fokus ke tujuan keuangan yang lainnya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih yang biasa sering ditanyain juga, terus si dana darurat ini nyimpennya di mana sih? Apakah tabungan aja ya Kak, atau cash ya, atau disimpan di balik bantal ya gitu kan. Nah, untuk penyimpanan dana darurat ini nggak terbatas cuman rekening aja. Jadi kalian bisa juga masuk ke instrumen-instrumen produk keuangan. Untuk syarat produk keuangan yang cocok untuk menyimpan dana darurat itu adalah ALIM singkatannya. Yaitu yang A itu aman, cenderung rendah lah resiko dari pasar. Maksudnya kayak naik turunnya pasar itu cenderung rendah, dan setidaknya pokoknya uang kita nilainya tuh nggak berkurang gitu. Terus yang kedua yaitu liquid. Liquid di sini tuh mudah dicairkan bentuk uang. Bisa kalian menginvestasikan, nyimpen dana darurat tuh di rumah atau tanah, itu kan nggak liquid ya, karena kan kalian tiba-tiba ada kebutuhan darurat banget sekarang, kan nggak bisa langsung jual rumah ada yang beli gitu kan, jadi nggak liquid gitu. Terus yang terakhir yaitu mudah. Nah, mudah di sini itu mudah kita ngaksesnya gitu. Nah, produk-produk keuangan yang termasuk ALIM itu tuh bisa kayak ATM atau bank gitu. Kita nyimpen di tabungan bank biasa, reksadana pasar uang itu juga termasuk ALIM, dan juga bisa juga emas. Untuk nyimpennya ini pun juga sama seperti yang aku jelasin kemarin, kayak
jangan di satu instrumen aja gitu, tapi kita harus diversifikasi portofolio. Jadi ada berapa persen yang cash, ada berapa persen yang di RDPU, ada berapa persen yang di emas gitu. Jadi ketika ada yang satu yang turun, kalau kita 100% ngasih ke satu instrumen kan akan turun kan semuanya. Jadi kalian bisa nyimpennya tuh berjangka, misal ada yang 10%-nya di cash, ada 20% di tabungan, terus ada berapa lagi? 40 di RDPU, 30%-nya di emas gitu. Jadi kalau misalnya ada keadaan darurat nih, butuh dana, misal nggak nyampe 10% dari dana darurat kok, dan itu memang harus saat itu juga, kalian bisa ngambil yang cash kan, dari yang paling liquid gitu, dari yang paling mudah diakses, ambil cash gitu. Misalnya ada sedia cash di rumah gitu, misalnya kurang, kita bisa naik ke setingkat lagi, kita bisa ngambil di tabungannya. Nanti kalau kurang kita ngambil lagi ke setingkatnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih mekanisme teknisnya yang lebih praktisnya. Nah, jadi itu aja sih perkenalan soal dana darurat di video kali ini. Kita udah nyamain persepsi nih soal dana darurat. Terus aku juga sudah jelasin berapa besar kebutuhan dana darurat yang harus kita siapin. Perhitungannya juga mau pakai pengalih pendapatan atau pengalih pengeluaran bulanan. Terus juga instrumen-instrumen yang bisa kalian pakai. Nah, jadi kalau misalnya ada yang dari penjelasan aku itu ada yang kurang jelas atau ada yang kurang, ada pertanyaan-pertanyaan muncul lainnya, kalian bisa langsung komen di bawah. Nanti kita diskusi di sana. Semoga bermanfaat. Kalian juga jangan lupa untuk cek di Instagram aku. Aku sering sharing di sana soal keuangan, financial planning, investment. Terus ada banyak macam-macam. Biasanya tiap Senin sih untuk yang keuangan. Dan juga jangan lupa nonton episode-episode yang lain yang ngomongin duit. Mungkin bermanfaat buat kalian. Kalian juga bisa share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Jadi ilmunya itu bisa kepake gitu. Oke deh, jadi itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.